Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali sekarang dalam acara Muslim Produktif. Insya Allah pada acara Muslim Produktif hari ini kita menghadirkan CEO dari DTM dan juga Direktur Berkah Makkah Madinah, Ustadz Herdi Nur Muharam. Wilujeng siang Kang Herdi. Siang, Ustadz. Alhamdulillah, para pemirsa, para jemaah sekalian, kita pernah mendengar dan pernah menyaksikan ada satu program, ada satu proyek yang diinisiasi oleh Kadin Pesantren yang kini bernama Asdin Pesantren, Asosiasi Dagang dan Inkubasi Bisnis Pesantren, yang diinisiasi oleh kawan-kawan Azhari, para alumnus dari Al-Azhar. Membuat sebuah proyek ataupun program, Kang Herdi ya, namanya proyek Integrated Farming. Integrated Farming ini sengaja teman-teman dari Asdin Pesantren berkolaborasi dengan DTM dan PT Berkah Makkah Madinah untuk membuat sebuah kawasan. Di dalamnya ada kawasan peternakan, kemudian pertanian dan juga perikanan. Di samping juga mengembangkan dakwah Islamiyah yang tempatnya di daerah Cikesal di Kabupaten Tasikmalaya. Saya pribadi pun alhamdulillah ikut menginisiasi bersama kawan-kawan, dan alhamdulillah kita akan mencoba melihat dan juga meneliti dan mengetahui, dan mudah-mudahan menjadi sebuah support ataupun juga bahkan menjadi doa bagi kita dan juga terutama bagi program ini. Dan hadir bersama saya langsung yang menangani, yang bertanggung jawab A to Z-nya, yaitu Kang Herdi. Ya. Kang Herdi, alhamdulillah program itu sudah berjalan mau menjelang 1 tahun ya. Insya Allah lebih ya, 1,5 tahun. Ya, mungkin kita perlu tahu dulu Kang Herdi, kenapa harus program yang diambil oleh kawan-kawan itu harus telur. Dan kenapa harus di Tasikmalaya? Ya. Kenapa harus telur, Kang Herdi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana, sudah berdiri sekitar 3 kandang di Cikesal. Cikesal ya. Peternakan ayam petelur. Jadi kenapa harus telur ini? Karena kebutuhan dasar ya. Jadi superfood. Telur itu tingkat proteinnya yang sangat tinggi dan bisa dikonsumsi dari kalangan bawah sampai atas. Jadi karena kesehatan ya. Karena kesehatan, ya. Kemudian kalau dari sisi kemudahannya, mungkin juga telur salah satu makanan yang lebih akrab dengan masyarakat bawah ya. Iya. Dari bawah sampai ke elit juga mungkin lebih. Iya, karena mudah diolahnya. Oh iya. Orang biasa anak kos yang paling cepat kan kalau nggak Indomis mie instan, telur. Oh iya. Jadi sampai diolah jadi kue, jadi apa-apa itu kelebihan dari telur itu mudah untuk diolah. Ya. Dan kalau nggak salah pernah ada program juga dari pemerintah untuk mensosialisasikan telur, bahwa telur itu bisa membuat generasi super ya. Iya, betul. Oh, subhanallah. Kemudian yang kedua, Kang Herdi, kenapa harus di Tasikmalaya? Seperti apa gambaran peluang dan juga demand yang ada di Tasikmalaya tentang telur ini? Jadi Ustadz, kalau lihat dari populasi penduduk kota Tasikmalaya itu sekitar 1.200.000 jiwa ya. Jadi kalau ngitung per kakaknya 4 orang, itu dalam kebutuhan seminggunya 0,5 kilo itu dibutuhkan sekitar 18 ton per hari. 18 ton telur per hari dibutuhkannya. Iya. Dan saya melihat Jawa Barat ini masih kurang gitu, masih banyak dari Jawa Timur, dari Blitar dan Jawa Tengah, Kendal. Dari 18 ton per hari yang dibutuhkan oleh Tasik itu, yang sudah tersuplai dari pasar Tasik sendiri berapa persen? Kalau hitungan kasar sih di kisaran 20% lah, baru 20%. Baru 20%. Ya. Karena yang saya tahu rata-rata para pedagang di pasar induk Tasik di Cikurubuk itu rata-rata ngambil telur dari Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Oh ya, jadi berarti masih mengandalkan pasar ataupun juga suplai barang dari luar Tasik ya. Iya, betul. Nah, berarti keuntungan dari telur yang diproduksi oleh kita sendiri berarti lebih fresh ya. Iya, lebih fresh. Lebih lokal lah.
lebih lokal. Jadi disebutnya kita terlalu lokal, juga kita memilih lahannya itu di Cikesal ya. Iya. Cikesal ini memiliki keunggulan, yaitu dia di dataran tinggi. Jadi untuk suhu dan kelembabannya itu sangat bagus untuk ayam petelur. Kita kebetulan di Cikesal itu di pasir larangan, pasir itu gunungan yang paling di puncak lah, di puncak. Jadi dapat asupan angin dari kiri, dari lembah kiri sama lembah kanan. Oh, memang jadi, itu dilihat juga potensi alamnya seperti itu ya, untuk menentukan apa kandangnya ya. Iya, karena biar lebih nyaman, karena si ayam itu kan sampai 37 derajat ya. Jadi dia perlu asupan angin yang banyak. Kalau misalnya di darat-darat, di dataran-dataran rendah, itu bahkan sampai pakai blower, pakai kipas untuk menurunkan suhu biar nyaman ayamnya. Alhamdulillah di Cikesal itu tidak memerlukan itu. Jadi lebih efisien dalam pengelolaan kandangnya. Dan di Cikesal itu alhamdulillah jauh dari penduduk. Jadi udah di gunung kehalang lagi oleh hutan, bukan hutan, pohon-pohon tinggi ya. Oh ya, gitu. Berarti lebih bisa dikatakan lebih pas lah untuk sebuah usaha ayam petelur ya. Iya, betul. Dan itu disatukan dengan program istilahnya itu integrated farming ya, terintegrasi. Terintegrasi, iya betul. Dari kondisi yang ada sekarang sudah berapa kandang yang sudah ada? Alhamdulillah di Cikesal udah kita bangun 3 kandang. Itu juga kita pakai langsung, bukan baja ringan, bukan lagi dari kayu, tapi kita bikin dari besi UNP yang besar ya, yang sampai UNP 16. Itu biar si kandangnya itu bisa awet, bisa kokoh sampai perkiraan lah 15 tahun ke depan, Ustaz. Oh. Jadi ini termasuk long term investment lah ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu Kang Herdi, sampai saat ini kawan-kawan di Asdin Pesantren, ya tentunya diinisiasi oleh kawan-kawan Azhari, itu sudah berapa, kan berarti ada funding ya? Iya. Sampai saat ini berapa amanah yang sudah masuk di program ini Kang Herdi? Iya. Alhamdulillah kita dapat amanah ya, ini dari kawan-kawan Azhari, juga dari kawan-kawan lainnya, itu sampai 2M. Sampai 2 miliar, Masya Allah. 2 miliar, alhamdulillah. Luar biasa ya. Itu long term investment, dan itu yakin merupakan sebuah amanah yang besar ya. Iya. Kemudian dengar-dengar nih kemarin itu ada masalah besar di perteloran ya. Namun para pemirsa, nanti kita akan lihat, penasaran bagaimana perkembangan terkini, kemudian juga seperti apa yang telah terjadi, dan nanti insya Allah kita akan coba review dulu video-video saya dan juga Kang Heri dan kawan-kawan dalam menginisiasi proyek serta program ini, biar kawan-kawan juga mengetahui bagaimana jejak perjalanannya. Kemudian nanti Kang Heri akan cerita tentang kondisi terkini. Baik, kita lihat video-video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah langkah kedua dari Kadin Pesantren, Kamar Dagang dan Inkubasi Bisnis Pesantren dalam program untuk membuat sebuah kawasan terpadu untuk membangun sebuah konsorsium bisnis pesantren.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, para jamaah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saya sekarang berada di lahan Cikesal, di lahan Kadin Pesantren dalam program pembuatan konsorsium bisnis ayam. Mari bergabung dengan Kadin Pesantren. Kita insya Allah sudah memiliki satu slot untuk pemberdayaan bisnis yang salah satunya adalah yang ingin kita munculkan adalah integrated farming di Cikesal, Kang Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik para pemirsa dan juga para jemaah, kembali kita akan lanjutan ngobrol-ngobrol sama CEO DTM dan juga Direktur PT Berkah Mekah Madinah yang sedang menggarap satu proyek di Tasikmalaya, tepatnya di Cikesal tentang integrated farming. Kang Herdi, sampai sekarang sudah ada 3 kandang ya, kemudian dengar-dengar sebulan dan beberapa bulan ke belakang itu ada sebuah ya bisa dikatakan elegi atau apa ya di dalam dunia telur. Mungkin bisa diceritakan seperti apa dan apa yang terjadi dengan proyek program kita. Iya, itu deh masalahnya Ustaz. Jadi pas awal-awal pandemi itu banyak yang istilahnya beralih usaha ya, dari tadinya ke kantoran ke peternakan, karena mungkin ketahanan pangan ini jadi salah satu yang diunggulkan. Ya. Namun dalam perjalanannya sampai akhir pandemi kemarin itu daya beli masyarakat makin turun. Yeah. Terus juga pakan jagung itu makin mahal gitu ya, karena sumber utama pakannya jagung. Itu mungkin karena ada gagal panen atau apa jadi tinggi harganya. Yeah. Si jagung itu. Ini menyebabkan sampai pada bulan Juli, Agustus, September itu telur itu sampai 14.000 sampai jatuh sekali. Satu kilonya? 1 kilonya. 14.000 itu harga nasional? Harga nasionalnya. Kalau sekarang semua. Berapa? Kalau sekarang udah di 24.000. Wih, 24.000 dulu sampai 14? 14, berarti loss sampai 10.000 ya? Iya. Apa yang terjadi di sana? Itulah, jadi banyak kawan-kawan yang pada akhirnya menyerah untuk meneruskan usaha di ayam petelur ini. Yang istilahnya kawan-kawan di sekelilingnya ya? Iya. Sampai terjadi ada yang demo di Blitar sampai, alhamdulillah pada kesininya sekitar bulan November, Desember itu sampai PKH itu mengandalkan telur. Jadi kita dibantu oleh pemerintah untuk mendistribusikan telur supaya cepat
ke konsumsi oleh masyarakat. Dan harga mulai Karena agak naik gitu agak ya. naik. Di Desember itu puncak-puncaknya naik, harga telur bisa sampai 27.000 waktu itu. Tapi kemudian masalah kedua itu Januari sampai sebelum Ramadan kemarin, kita ada krisis, katanya ada krisis Ukraina lah, apalah gitu. Yang Ada perang menyebabkan harga pakan naik. Karena kita tahu penghasil jagung dan BKK itu bungkil gandum itu masih impor. Bahan dasar, bahan baku pakan itu. Ini jadi krisis kedua. Krisis kedua pakan sangat tinggi, sedangkan telur naiknya sedikit. Sehingga pada pas Ramadan kemarin itu menjadi kesepakatan umum meskipun tanpa beja-beja, meskipun tidak saling memberitahu untuk segera menjual, mengkaling. Itu yang kemudian rame proses kaling. Proses kaling ya, sampai setengahnya populasi kayaknya di Indonesia itu habis. Habis, sehingga untuk efeknya dari Syawal sampai sekarang ini 2 bulan ini karena pasokan telurnya susah, ini jadi tinggi. Meskipun harga pakan tinggi, sekarang itu tinggi, jadi perbedaannya itu sampai Ramadan kemarin itu 5 kali naik harga pakan, tapi sekarang mulai ada kesetaraan baru. Meskipun pakan tinggi, ya harga telurnya juga terus di atas, tidak kurang dari 23.000. Berarti itu sudah ada 2 gelombang, taruhlah krisis gitu ya. Pertama adalah dari sisi harga telur, kemudian harga telur turun, kemudian harga yang krisis yang kedua harga pakannya naik gitu ya. Tapi alhamdulillah program yang Kang Herdi inisiasi kan tidak sampai dikaling ya, tidak sampai eureun gitu ya, tidak sampai berhenti. Alhamdulillah, saya banyak masukan dari mentor saya ini, Ustadz Jaidul Rafiq. Saya sebenarnya pingin kaling, karena nyerah juga udah nggak ini. Tapi kata Ustadz, kata kiai kita ini, janganlah terus bertahan. Yang penting survive dulu. Alhamdulillah, dan efeknya sekarang ini ternyata betul itu strategi. Saya nggak bisa membaca waktu itu. Harga akan stabil di angka 23.000 ke atas. Baik, memang para pemirsa dan juga para jamaah pada waktu itu memang kita sempat berdiskusi, dan hampir semua, bahkan kawan-kawan kita yang dari Purwakarta, kemudian dari Ciamis, dari mana-mana, rata-rata semuanya mengatakan seperti itu. Cepat ambil langkah untuk mengkaling, artinya sudah masuk di titik nadir. Saat itu saya sangat ingat sekali sebuah penafsiran yang ditafsirkan oleh sahabat dan kawan saya, Pak TGB Tuan Guru Bajang, ketika mentafsirkan sebuah ayat inna ma'al usri yusra. Beliau menggambarkan tentang al-usri itu istilahnya itu al-ma'rifat, artinya terhitung cuman satu. Yusra itu nakiroh, banyak. Berarti dari satu kesusahan itu banyak kemudahan. Kemudian masih dalam ayat tersebut juga ada kalimat ma'iyahnya, ma'al usri yusra. Ketika ada kesusahan, bukan susah kemudian mudah, tapi dalam kesusahan itu Allah berikan bersamaan dengannya kemudahan. Ya, seperti yang disaksikan sekarang oleh Kang Herdi, bahwa memang ketika ada satu usri, pakan naik, kemudian telur turun, tapi Allah pasti kasih di situ ada banyak kemudahan, dan ini yang disebut dengan, mungkin saya bisa istilahkan dengan the miracle. Ada ide-ide baru, ada langkah-langkah baru, ada beberapa proses perubahan ataupun juga istilahnya pengambilan keputusan yang memang bisa akhirnya membuat proyek dan juga program ini bisa bertahan. Kalau nggak salah Kang Herdi ya, sekarang sudah megang istilahnya pasar telur ya, yang tadinya hanya memproduksi telur saja, ternyata sekarang bahkan beberapa pesantren, lebih dari 10 pesantren ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kita dengar coba, ini dari krisis memunculkan banyak banyak kemudahan apa saja yang dirasakan sekarang Kang Herdi? Iya, alhamdulillah. Jadi meskipun krisisnya itu di kita, tapi kebutuhan telur itu kan tidak berkurang. Istilahnya pesantren-pesantren itu masih tetap memerlukan. Rata-rata kita udah punya sekitar 10 pesantren
yang rata-rata per minggunya itu membutuhkan pasokan 1 kintal telur. Masya Allah. 1 kintal telur, terus dengan adanya krisis kemarin itu, dua krisis itu, tim kita juga jadi lebih kuat, jadi lebih daya juangnya meningkat, sehingga dari warung itu yang tadinya yang berlangganan itu 40, yang aktifnya cuma 20, ini alhamdulillah sekarang udah sampai 90 warung yang berlangganan. Kalaupun telurnya kurang berarti ada proses? Nah, jadi kita ngambil dari kandang yang lain, kandang kawan-kawan yang masih survive. Tadinya menjual jadi pembeli ya? Jadi pembeli. Jadi kita dapat tambahan dari telur dari luar gitu, kita beli. Artinya berarti kebutuhan pasar sudah dipegang dan melebihi kebutuhan yang di kandang sekarang ya. Betul Ustaz. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi setiap pagi itu saya hanya nge-broadcast WA update harga telur harian. Ada siang itu nyicil ya, banyak pesanan-pesanan yang datang gitu. Alhamdulillah jadi tidak perlu effort lagi untuk menjual telur itu. Jadi berarti ini makin terbuka ketika untuk pengembangan kandang-kandang berikutnya, karena pasar sudah ekspansi sebegitu bagusnya gitu ya. Betul, luasnya tidak seimbang dengan ketersediaan telurnya gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hedi, bagaimana sehingga dari krisis itu juga bisa memunculkan ataupun juga istilahnya membikin pakan sendiri. Bagaimana itu ceritanya? Jadi pas krisis kemarin, kita itu kan jadi masalah utamanya itu pakan kok naik terus gitu. Gimana kalau kita bikin pakan sendiri aja? Alhamdulillah karena di Cikesal itu tanahnya luas gitu, ada sekitar 4 hektar lah. Ustaz. Jadi untuk 1 hektarnya kita tanami jagung. Jadi jagungnya yang 1 hektar sekarang sudah ditanamin jagung, kemudian dihasilkan untuk pakan itu ya? Iya, meskipun belum memenuhi untuk kebutuhan di kandang kita aja untuk jagung, tapi setidaknya itu mulai membuka mata petani di Cikesal, karena sebelumnya rata-rata petani di Cikesal itu hanya menanam pohon-pohon tinggi gitu, kayu-kayuan. Alhamdulillah kesininya mulai menanam jagung. Jagung gitu. Dan off-takernya kita ya untuk kebutuhan. Itu Ya. Kalau boleh, ini kebutuhan jagung per bulan untuk kandang yang sekarang saja berapa ton? Itu rata-rata untuk 1 bulan itu kita memerlukan 20 ton pakan jadi. Jagungnya itu 50%. 10 ton. 10 ton per bulan. Per bulan ya, Iya, Masya per Allah. bulan. Jagung itu masa tanamnya berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan ya. Jadi kita sampai juga cari-cari jagung ke wilayah lain, bukan hanya di Cikesal, ke Cigalontang, Jatiwaras, Ustaz. Iya. Jadi banyak sumber-sumber jagung. Dan sekarang sudah saya lihat sudah ada mesin yang juga membantu penggilingan jagung, sehingga pembelian pakan bisa relatif lebih sedikit ya. Iya. Itu dicampur atau digimanain? Jadi emang untuk pakan jadi itu setidaknya perlu 4 unsur ya, jagung, terus katul itu dari beras, dari pengolahan dedak beras. Juga yang ketiganya konsentrat. Kalau konsentrat masih beli pabrikan. Yang keempatnya itu buat ininya istilahnya vitaminnya. Vitaminnya. Jadi 4 unsur itu yang kita olah untuk jadi pakan jadi. Luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan ini mungkin juga bisa dikombin, bahkan kita lihat itu diinisiasi juga menjadi satu pergerakan jadi koperasi ya di masyarakat ya. Bagaimana pemberdayaan di masyarakat sekarang, Pak Heri? Meskipun belum ini, jadi di masyarakat Cikesal itu terutama kita karena ada masjid di situ. Ya. Alhamdulillah setiap bulan sekali ada pengajian rutin ya, selain untuk menambah wawasan ruhaniyah, jadi kita juga berbicara gitu yang tidak resminya, berbicara ke sana kemari, terutama untuk proyek di Cikesal. Termasuk edukasi juga. Edukasi juga di situ. Jadi efek pemberdayaan masyarakatnya sangat-sangat kentara ya. Iya, betul. Luar biasa. Dan mudah-mudahan ini terus bisa bertahan ya.
karena mungkin ya mudah-mudahan kalau berarti sekarang sudah mau masuk fatroh pertama dan bersiap untuk fatroh kedua, Kang Herdi ya. Iya. Apa yang akan dilakukan di fatroh kedua nanti? Alhamdulillah, jadi siklus pertama ini, fatroh pertama ini memberi banyak ilmu yang sangat berharga gitu, dari mulai kesolidan tim, terus cara mengurus, efektivitas mengurus ternak, mengurus ayam. Kedepannya untuk siklus kedua ini kita akan memperkuat lagi di bidang pertaniannya, terus untuk lelenya juga dikembangkan, karena selain kohenya itu bagus untuk tanaman, itu juga menghasilkan maggot yang bagus untuk perikanan, terutama jadi lele. makanan lele itu maggotnya dari dari kohenya Iya, ya? dari kohe. Luar biasa. Ini sudah berjalan, udah berapa kolam yang tersedia? Alhamdulillah Cikesal udah ada 5 kolam ukuran 3 ke 4 dengan ketinggian 1 meter. Luar biasa ya. Nah, kemudian perkembangan ke depan tentunya kesediaan lahan itu memungkinkan kalau di Cikesal sampai berapa kandang rencana? Kalau di Cikesal itu masih sangat mungkin sekali sampai 10 kandang juga masih ya? masih lega lah gitu. Ya, luar biasa sekali para pemirsa, para jemaah, sangat-sangat menarik memang apa yang dilakukan kawan-kawan Azhari di Tasikmalaya yang komandoi oleh langsung Kang Herdi ini, dan tentunya kita harus mensupport dan juga mendoakan mudah-mudahan ini menjadi sebuah Doktotul Intilak, sebuah pergerakan istilahnya itu kemandirian ekonomi pesantren. Amin. Kang Herdi, yang terakhir ini bagaimana istilahnya itu siklus, bukan siklus ya, ataupun juga aturan dan juga penggarapan masalah pelaporan, karena kita kan ketahui ini adalah proses funding dan amanah dari kawan-kawan juga. Seperti apa pelaporan yang dilakukan kemudian sampai sejauh ini yang terjadi? Jadi untuk collecting datanya, alhamdulillah tiap hari kita dari anak kandang itu melaporkan berapa jumlah telur yang dihasilkan per hari, berapa pakan yang diberikan. Jadi langsung bisa ke analisa untuk hand-day-nya berapa, terus FCR-nya. FCR itu apa tuh? FCR itu feed konsumsi rasio. Jadi rasio makanan antara pakan yang dimakan dengan telur yang dihasilkan. Oh, itu per hari ada ininya ya? Perkembangannya tercatat ya? Tercatat. Meskipun kita kalau ke kawan-kawan itu laporannya untuk di sini di Tasik itu sebulan sekali, untuk yang di luar Tasik sampai 3 bulan sekali. Triwulan ya? Per triwulan gitu. Tapi alhamdulillah untuk itunya kita udah disimpan di cloud, tiap hari juga proses pelaporan, pencatatannya itu tiap hari langsung sebenarnya bisa dilihat online. Pakai ini ya, pakai aplikasi ya? Aplikasi WPS Cloud ya. Baik, luar biasa para pemirsa sekalian, sudah kita lihat, sudah kita dengar gambaran bagaimana sebuah ide besar kemudian juga dijalankan, kemudian juga mendapatkan banyak masalah, tapi alhamdulillah kita perlu syukuri dan kita berikan juga aplaus untuk kawan-kawan yang bisa bertahan, kemudian juga bukan hanya bertahan tapi menggait banyak ide-ide baru, dan insya Allah ke depan menjadi sebuah sebuah pergerakan keumatan yang memang sangat-sangat produktif tentunya. Karena seperti di program kita ini namanya Muslim Produktif. Bagaimana seorang Muslim harus mempertahankan ghirohnya, kemudian juga ada dalam keberkahan. Berkah itu kan growing. Berkah itu ada growth, ada penambahan, ada kenaikan baik dari omset ataupun dari aset. Demikian mungkin Kang Herdi, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, hal-hal yang perlu dikomunikasikan tentang
proyek dan juga program integrated farming dari Asosiasi Dagang dan Inkubasi Bisnis Pesantren diinisiasi oleh kawan-kawan Azhar ini. Mungkin bisa calling di nomor telepon ini ya yang ditulis. Siap. Dan tentunya langsung bisa komunikasi dengan Kang Herdi Nur Muharam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di program Muslim Produktif ini kita akan terus juga mengembangkan spirit dari kemandirian serta produktivitas kita selaku Muslim. Amin. Terima kasih Kang Herdi, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah terus kita bisa update disampaikan juga kepada para jamaah. Insya Allah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.